kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, di sini siapa ketua kelasnya? Saya Pak. Abil. Abil silakan dipimpin doa. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai pembelajaran pada hari ini. Akhirnya kita berdoa dulu. Berdoa. Oke, Pak absen dulu ya. Tinggal Ademak, Ademak, Muhammad Ilham Al-Barokah, Aldiansah, Indri Dwi Agustin, Indah Hairani, Nabil Fitra, Kamila Nadia, M. Irfan Irnandi, Muhammad Taufan, Rafi, Dion Nugraha, Fatan Al-Farizi, Marjani Pramila, Ragil Priyotomo, Iqbal Putra Pandari, Fauzan Yuliansa, Ahmad Alka, hadir semua ya? Oh, ada kita. Maaf, hadir semua ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang penerapan K3 pada pemasaran asteris. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, mungkin di sini ada yang tahu tentang K3 dan penerapannya pada pemasaran asteris? Belum Pak. Jadi di sini Pak menjelaskan sedikit tentang K3 ya. Nah, di sini ada keselamatan dan kesehatan kerja K3. K3 adalah upaya atau sistem yang dibuat untuk melindungi kita para pekerja agar tetap aman, sehat selama melakukan pekerjaan. Nah, adapun tujuan kita menerapkan K3 ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat kita melakukan pengelasan steril, serta menciptakan lingkungan yang aman untuk kita, nyaman dan juga produktif. Sini ada yang ingin ditanyakan tentang K3? Pak, izin toilet Pak. Udah ngerti ya? Kamu ini sekali. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada kelas asetilin. Ada yang tahu tentang kelas asetilin? Belum Pak. Jadi di sini kelas asetilin adalah proses penyambungan dua buah lubang dengan cara memanaskan bagian lubang menggunakan nyala api yang berasal dari campuran sebuah gas asetilin. Nah, gas asetilin ini dilambangkan dengan lambang C2H2 dan oksigen yang dilambangkan dengan O2. Panas dari api tersebut membuat logam cair, lalu disambung dengan bantuan kawat las. Kawat las tadi menyatu dengan baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada cara kerja pengelasan asetilin. Gas asetilin. Nah, ini gas asetilin. Yang tabung berwarna biru ini gas asetilin, terus yang berwarna orange ini gas oksigen yang dilambangkan dengan O2. Nah, gas oksigen dan gas asetilin ini disalurkan menuju sebuah blender. Blender ini adalah alat pembakar. Kedua gas ini dicampur dan menghasilkan nyala api. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya gas asetilin dan oksigen dialirkan dari sebuah tabung mereka masing-masing menuju sebuah blender atau pembakar. Lalu kedua gas ini dicampur dan menciptakan sebuah nyala api. Nah, nyala api ini digunakan untuk memanaskan dan juga melelehkan logam dasar. Nah, ini logam dasar. Nah, melelehkan logam dasar yang membentuk sebuah terak. Selanjutnya, logam pengisi atau logam tambahan kita tambahkan ke sini untuk kita tambahkan ke dalam kolam las yang mencair tadi. Setelah logam yang panas tadi didinginkan, logam cair menyatu sehingga membentuk sebuah sambungan las. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang cara kerja pengelasan asetilin sendiri? Pak. Tanya Pak, untuk api dari pengelasan asetilin itu kan berbeda-beda ya, ada yang biru, ada yang agak campuran. Nah, itu cara kita untuk mengatur agar api itu stabil itu bagaimana ya Pak? Nah, nanti sebelum kita melakukan pengelasan asetilin itu ada komponen-komponen yang akan kita bahas untuk
yang ingin ditanyakan dari yang lain? Jika tidak ada, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, ini ada peralatan-peralatan utama yang kita gunakan untuk melakukan pengelasan asetilin. Untuk yang pertama itu ada gas asetilin yang dilambangkan dengan C2H2. Terus yang kedua ada gas oksigen O2. Nah, fungsi dari tabung gas ini sendiri, gas asetilin ini C2H2 adalah sebagai sumber bahan bakar untuk menghasilkan nyala api. Ini ya. Terus yang kedua ada yang namanya tabung gas oksigen O2. Tabung gas oksigen ini berfungsi untuk membantu pembakaran agar api tadi lebih panas. Yang ketiga itu ada regulator gas. Fungsi dari regulator ini untuk mengatur dan menstabilkan tekanan gas kita. Yang selanjutnya itu ada selang gas. Selang gas ini berfungsi menyalurkan kedua gas ini, gas asetilin dan gas oksigen, untuk menuju ke sebuah grinder atau torch. Nah, yang terakhir ada grinder atau torch. Nah, alat ini berfungsi untuk mencampur sebuah gas menghasilkan nyala api guna proses pengelasan. Sampai di sini masih ada yang belum dipahami? Ada yang ingin bertanya mengenai peralatan utama gas asetilin? Sudah paham semua atau masih ada yang bingung? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada jenis nyala api pengelasan asetilin. Nah, tadi Ragil bertanya kan tentang nyala api yang ada pada gas asetilin. Nah, di sini ada 3 jenis nyala api yang ada pada gas asetilin. Nah, yang pertama ada nyala api netral. Nyala api ini berwarna biru terang dengan suhu 3200 derajat Celcius. Nah, biasanya nyala api ini yang sering kita gunakan untuk melakukan sebuah pengelasan baja karbon rendah seperti baja hulu dan baja lainnya. Yang kedua ada nyala api karburasi. Nyala api karburasi muncul saat asetilin lebih banyak dibanding dengan oksigennya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambarnya. Di sini pada nyala api karburasi ini, nyala apinya ini ada membentuk sebuah ekor, dan nyala apinya ini lebih besar dibanding dengan nyala api netral tadi. Nyala api ini berwarna putih dan mempunyai ekor api. Nyalanya lebih panjang daripada api netral. Yang terakhir ada nyala api oksidasi. Nyala api oksidasi ini dia itu berwarna biru, lebih mengerucut daripada nyala api netral ini. Memang warnanya sama, tetapi perbedaannya nyala api ini dia itu lebih kecil, terus lebih panas daripada nyala api yang netral ini. Nyala api oksidasi terjadi pada saat oksigen lebih banyak daripada asetilin. Ciri khas utamanya inti api yang lebih pendek dan tajam. Terus warna apinya itu warnanya itu biru pucat dan lebih mengerucut. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai nyala api pengelasan asetilin, atau ada yang ingin bertanya pengelasan nyala api yang mana yang digunakan pada saat kita melakukan praktikum? Silakan, jika Di situ kan ada jenisnya nyala api. Ya. Menurut Bapak, jenis nyala api ya apa yang paling bagus begitu, Pak? kalau nyala api biasanya kita gunakan pada saat melakukan praktikum, biasanya nyala api netral. Karena pada pengelasan itu kan nyala api netral ini sangat cocok digunakan untuk mengelas buah baja yang kadar karbonnya itu rendah. Contohnya baja karbon rendah. Karena nyala apinya itu netral, suhunya itu tidak sepanas pada nyala api karburasi dan juga nyala api oksidasi. Bagaimana? Ada yang lain? Oke, kita lanjutkan materi yang berikutnya. Nah, di sini ada alat pelindung diri ya, APD. Di sini bisa kita lihat pada gambar alat pelindung diri itu. Yang pertama ada helm mask. Helm mask ini berfungsi untuk melindungi wajah dan juga mata kita pada saat melakukan dari percikan api dan juga sinar las yang silau.
Yang kedua ada sarung tangan las. Sarung tangan las atau sarung tangan kulit berfungsi untuk melindungi tangan kita dari panas dan percikan api dan logam cair. Yang ketiga ada baju lengan panjang atau wear pack. Baju lengan panjang ini digunakan kita untuk melindungi lengan dan tubuh kita itu dari panas serta percikan api. Yang terakhir ada apron kulit. Ini ya. Apron kulit ini berfungsi untuk melindungi bagian dada dan perut kita itu dari panas api berlebih pada saat melakukan sebuah pengelasan. Karena kan pada pengelasan asetilin itu nyala apinya itu kan kita itu kadang belum mengerti cara menyetel nyala apinya itu. Nah, jadi di sini kita sangat butuhkan yang namanya wear pack dan juga apron kulit agar melindungi tubuh kita itu dari panasnya nyala api dan percikan logam cair. Sampai di sini ada yang belum dimengerti? Apa ada yang ditanyakan? Cukup ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita fokus ke judul kita ya. Di sini ada penerapan ketiga pada pengelasan asetilin. Nah, di sini mungkin ada yang tahu kenapa kita sangat penting untuk menerapkan ketiga pada pengelasan asetilin? Ada yang tahu? Agil? Ini Pak, mengapa kita harus tahu tentang ketiga pada pengelasan asetilin itu Pak? Nah, tujuan utamanya itu kalau kita terutama pada kelas asetilin itu kan itu kelas atau apinya kan panas, atau lagi itu kalau kita tidak menggunakan APD contohnya saja itu seperti apa sih, helm las, itu kan mata kita bisa memijat. Dari pijaran itulah yang membuat kita kadang sakit mata Pak. Nabil Mitra? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Yang lain? Oh, ya. Jadi di sini Pak jelaskan sedikit ya tentang betapa pentingnya penerapan ketiga pada pengelasan asetilin. Nah, jadi penerapan yang pertama itu kita itu wajib memakai APD lengkap pada saat mengelas. Nah, di sini pekerja itu wajib menggunakan alat pelindung diri APD seperti helm las. Nah, helm las ini tadi sudah Pak jelaskan fungsinya untuk melindungi mata kita dan kepala kita itu dari panasnya pengelasan dan percikan dari baja tadi. Nah, yang kedua itu sarung tangan kulit. Yang keempat ada baju lengan panjang atau wear pack, dan yang terakhir ada apron kulit. Nah, dengan kita menerapkan APD ini kita itu sudah menghindari potensi bahaya yang ada pada saat kita melakukan proses pengelasan. Yang kedua kita itu wajib memeriksa tabung gas oksigen dan asetilinnya. Karena kan pada pengelasan asetilin ini tabung oksigen dan tabung asetilin itu wajib posisinya itu berada pada berdiri, tidak boleh terlentang. Karena apa? Karena gas asetilin ini sangat berbahaya jika terlentang. Dan serta kita itu harus memeriksa selang dan juga regulator gas. Kenapa selang ini harus kita periksa? Nah, di sini selang itu harus kita periksa karena selang itu kan menyambungkan kedua gas tadi menuju blender atau torch. Nah, jika kedua selang ini bocor, itu sangat berbahaya untuk pekerja. Yang ketiga ada menyediakan apar. Fungsi apar ini sendiri untuk mencegah potensi bahaya di ruangan kita melakukan pengelasan jika terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan seperti kebakaran dan lain-lain. Yang terakhir, kita harus memastikan ventilasi udara itu cukup baik. Ya. Kenapa kita harus memastikan ventilasi udara cukup baik? Karena pengelasan asetilin ini menghasilkan asap dan gas yang berbahaya, sehingga diperlukan ventilasi udara yang sangat baik agar udara tetap bersih dan tidak mengganggu sistem pernapasan kita dan sistem pernapasan dan sistem kesehatan kita. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya mengenai materi-materi yang telah Bapak sampaikan tadi, dari materi awal sampai materi yang terakhir? Belum Pak, saya ingin bertanya.
gas oksigen ya Pak, itu apa dius ulang atau menggunakan bahan tertentu? Nah, pada terima kasih. Yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Itu Pak. Jadi pertanyaan Pak Ujan tadi, bagaimana cara kita mengisi ulang? Ya. Nah, jadi pada pengisian ulang asetilin itu kita itu menggunakan karbida. Nah, itu sebelum kita melakukan pengelasan, kita itu wajib memeriksa karbidanya. Nah, karbida itu dicampur dengan air sehingga menghasilkan gas asetilin. Nah, untuk memeriksa tabung oksigen, kita itu harus memeriksa regulatornya, apakah regulatornya bergerak atau tidak. Sampai di sini ada yang belum dimengerti? Jika tidak ada, di sini nih Pak simpulkan ya, gas asetilin merupakan salah satu proses pengelasan yang menggunakan asetilin dan juga oksigen sebagai sumber panas utama untuk mencairkan dan menyambungkan dua buah lubang. Proses ini lebih banyak digunakan karena peralatannya yang sederhana dan mudah dipindahkan dan dapat digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan, pengelasan maupun pemotongan sebuah lubang. Keberhasilan kelas asetilin sangat dipengaruhi oleh pengaturan nyala api yang tepat, terutama penggunaan nyala api netral. Karena nyala api netral ini nyala api yang umum digunakan pada pengelasan seperti pengelasan baja karbon rendah. Dan juga penerapan ketiga seperti penggunaan APD yang lengkap sangat berguna untuk melindungi kita para pekerja dari kecelakaan kerja dan risiko kerja. Dengan teknik yang prosedur yang benar, kita dapat melaksanakan pengelasan asetilin dengan baik dan bisa menyambungkan las yang kuat dan rapi serta aman. Oke, itu saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, Bapak mohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa. Nabil, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita doa supaya mata bertahan doa mulai. Terima kasih ya Pak, telah izin semua. Ya Pak, terima kasih. Kita evaluasi.